kita membuat podcast dengan tim IMMB MAN 1 Kota Pekalongan. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suci Rahmadita, akrab disapa Suci, dan rekan saya Muhammad Kasya, akrab dipanggil Kasya. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu dengan tim IMMB MAN 1 Kota Pekalongan. Siapa Dika? Oke, perkenalkan aku Jasmine Janatul Makwaratif, akrab dipanggil Jasmine atau Janet. Ya, di sini kami sebagai inisiator muda moderasi beragama tahun 2024. Yeay. Silakan rekan satunya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aziz Hidayatullah, bisa dipanggil Aziz. Saya sebagai tim IMMB MAN 1 Kota Pekalongan. Yeay. Jadi, Nah, tadi kan Kak Jasmine sudah menyebutkan bahwa dia itu sebagai inisiator muda generasi moderasi beragama IMMB itu. Atau IMMB. Nah, di sini tuh moderasi beragama itu apa sih? Kalau singkatnya ya, moderasi beragama itu sebuah program yang diadakan Kemenak sebagai jalan keluar kita di masyarakat Indonesia yang notabene kan banyak perbedaan yang ada ya, entah itu suku, agama, ras, itu semua perlu adanya cover atau perlu adanya tindak lanjut sehingga tidak terjadi konflik maupun radikalisme. Maka dari itu Kemenak memberikan upaya dengan mengadakan program moderasi beragama, yaitu program di mana kita harus menjadi seorang rakyat Indonesia yang berada di tengah-tengah, tidak condong ke kanan maupun ke kiri, tidak radikal maupun liberal. Oke, berarti singkatnya itu IMMB itu berarti inisiator muda, berarti itu kita sebagai Gen Z yang menginisiator, mengajak sebagai penggerak bagi teman-teman kita yang di luar, apalagi di era digital ini, yang kita membuat konten-konten yang berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, gitu. jadi mempengaruhi Gen Z supaya mereka itu paham apa itu moderasi beragama dan prinsip toleransi itu. Oke. Jadi IMMB itu inisiator muda moderasi beragama. Ya. Bukan inisiator mama bapak-bapak gitu. Beda lagi. salah. Jadi yang benar itu IMMB itu inisiator muda Moderasi beragama. Oke, nice. Aziz ngomong banget nih. Baik, kita di sini mungkin mau nanya-nanya juga, boleh dong? Boleh. Mau siapa dulu nih? Aku Siapa dulu nih? kali Boleh ya. ya? Nah, tadi kan telah disebutkan moderasi beragama ya, pengertian secara singkat oleh Jasmine dan Aziz. Nah, jadi itu Gen Z itu seringkali terpapar berita radikalisme di media sosial. Nah, bagaimana mereka bisa memilih informasi yang benar dan menghindari konten yang berpotensi radikalisme? Oke, mana nih? Aku dulu apa Kak Aziz dulu nih? Bismillah jalan-jalan. Oke, aku dulu ya. Dulu ya. Jadi kita bahas dari sudut pandang media sosialnya dulu. Kalau Gen Z atau remaja itu kan sekarang nggak bisa lepas dari media sosial. Mereka itu hidupnya di dalam media sosial. Jadi entah itu informasi baik maupun buruk itu sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Nah, masalahnya di sini oknum-oknum tidak bertanggung jawab itu mulai banyak membuat konten tentang paham radikalisme maupun liberalisme. Itu yang bahaya karena Gen Z hidupnya hampir 24 jam di medsos, kemudian ada satu berita di situ otomatis terdoktrin. Nah, maka dari itu gimana caranya kita cari jalan keluar biar Gen Z itu nggak terdoktrin sama konten-konten radikalisme dan liberalisme itu. Kalau Kak Aziz, menurut Kak Aziz gimana? Oke, jadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Gen Z itu kan hidup di era digital. Pasti 24 jam di medsos terus nih. Iya. Nah, pasti bertemu dengan konten-konten yang negatif seperti radikalisme. Nah, di sini munculnya IMMB ini sebagai apa ya? Sebagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir Gen Z yang kurang dalam atau kurang pandai dalam memanfaatkan media sosial seperti itu. Jadi dengan melihat konten-konten yang lebih positif lagi. Salah satu upayanya kan kita juga bikin konten-konten. Kita juga ikut bikin kontennya. Jadi di IMMB kemarin ini kan ada lomba inisiator muda moderasi beragama dari Kemenak. Kemarin baru diadakan dan diambil 40 besar. Nah, di situ kita dikasih penjelasan bahwasannya bukan dikasih penjelasan. Kita dikasih tugas buat menguasai media sosial. Kita disuruh bikin program RAPMS. Namanya RAPMS. Rencana aksi penguasaan media sosial. Jadi di situ kita sebagai inisiator muda harus membuat konten-konten di
gimana caranya biar kita menguasai media sosialnya remaja supaya memukul mundur konten-konten radikalisme itu. Boleh mau motong dulu gak? Gimana sih contohnya? Contoh Cara kalian bikin konten boleh dicontohin kali ya? Boleh Konten gak yang sih sering yang kalian- muncul di FYP TikTok, atau yang TikTok kalian buat kalian? Ya. kalian buat di sosial Boleh media dong. gitu. Aziz, gimana Kak? Mau Aziz dulu Bisa, mungkin ya? Aziz. Oke, Aziz dulu. Oke, berarti contoh nyatanya gitu ya. Iya, Jadi contoh. ya kita buat konten itu gimana sih buat mempengaruhi Gen Z agar lebih pandai lagi mengelola media sosialnya. Gini, kita kan IMMB ya, Indonesia Muda Moderasi Beragama. Jadi kita buat konten berkaitan tentang moderasi, apalagi dalam Gen Z ya, yang video itu harus dikemas dengan kualitas yang sangat baik dan Yes. harus bertren, harus terkini gitu. Nah, berarti kita analisis dulu konten-konten yang sedang membooming, lalu kita padukan dengan materi moderasi seperti itu. Yes. Coba bisa dipraktekin gak aja? Kalian bisa. Jadi, Bisa, coba ya. jadi kalau untuk menguasai media sosial kan harus ada ketertarikan dulu nih buat audiens kita. Gimana caranya biar audiens itu tertarik sama konten-konten kita. Nah di situ kita pakai personal branding dan digital persona. Jadi itu materi-materi yang diambil kemarin waktu pelatihan IMMB itu kita harus menentukan seperti apa kita akan dikenal oleh masyarakat di media sosial. Jadi mereka bakal tertarik dan mereka bakal tahu oh jadi ini dia sebagai siapa sih di media sosial gitu. Nah di sini kita ambil sisi atau kita ambil personal branding, kita ambil kepribadian di media sosial yang potensinya itu lumayan tinggi karena segmentasinya banyak, penontonnya itu kemungkinan bakal suka. Apa itu? Kita ambil dari dunia anime. Jadi Ini dunia anime itu emang orang yang wibu atau emang yang nggak harus keren wibu. banget ini? Nggak harus wibu karena kalau orang nonton anime kan biasanya kepo-kepo doang juga ada. Nonton anime satu seumur hidup juga Bisa jadi. ya bisa jadi juga paham ini Iya. kan. Dari situ kita ambil beberapa ide dan kita letakkan di personal branding kita. Di sini Jasmine sebagai pendakwah yang punya kepribadian kayak ibu. Ceritanya kita suka anime dan kita berdakwah dengan media anime. Jadi kemungkinan segmentasinya banyak karena pernah dengar nggak sih teman-teman tuh ada kata-kata wibu itu menguasai dunia karena saking banyaknya penggemarnya. Penyebarnya wibu ini. Jadi banyak, jadi segmentasinya itu bisa berpotensi besar. Iya. Ini termasuk kameramen juga wibu guys, teman-teman kalau kalian tahu. Itu bisa balik nggak kameranya? Terbalik. Coba Balik, praktekin. balik. Jangan-jangan yang nonton wibu juga nih pasti. Bisa dong praktekin openingnya pas lagi buat membuat kontennya itu. Nah, coba. biasanya kan kalau kita bikin konten pasti ada opening yang bakal yang terus Iya, sama dong. penonton. Personal branding. Nah, kita bikin personal branding buat openingnya itu kayak gini. Gimana ya? Coba dong. Jadi kita nyapa audiensnya. Ya minasan, balik lagi sama Jasmine di dan mau ibu. Gokil terus. Jadi kita pakai opening itu ke semua video. Jadi audiens itu bakal hafal. Oh orang ini kalau udah muncul pasti nanti keluar kata-kata ya minasan kayak gitu terus. Jadi mereka jadi makin lama makin kenal siapa sih Jasmine di media sosial itu. Kayak gitu salah satu langkah untuk menguasai media sosial remaja zaman sekarang. Oke, baik. Sekarang aku punya pertanyaan nih. Bagaimana pandangan Gen Z terhadap moderasi beragama? Gen Z. Pandangan Gen Z sendiri. Kemarin ya, Iya. kemarin baru ngadain observasi di lapangan Mataram. Kita wawancarain satu-satu remaja. Kan carinya remaja nih. Oh, remaja. Kayaknya bapak-bapak nih. Jadinya remaja. Kasih dong. Jadinya tuh remaja biar tahu ini remaja Remaja. sebenarnya tahu nggak sih moderasi beragama dan semuanya benar-benar semuanya nggak ada yang bisa jawab. Oh. Dan justru malah yang jawab ibu-ibu. Waduh. Di situ ada anak remaja yang lagi jalan bareng ibunya. Terus aku cegat nih. Terus ditanyain, Kak, tahu nggak moderasi beragama itu apa? Dia benar-benar ngomong nggak tahu apa. Sampai kita tunggu 5 menit tuh nggak jawab apa-apa. Akhirnya ibunya angkat suara. Mbak, boleh ikut jawab? Oh, boleh. Akhirnya dijawab sama ibunya. Moderasi beragama dari namanya itu sepertinya bahas tentang toleransi ya. Langsung tersanjung banget. Mana alhamdulillah ada yang bisa jawab walaupun ibu-ibu. Jadi dari situ kita ambil kesimpulan kalau remaja itu masih benar-benar nggak tahu soal moderasi beragama maupun nilai-nilai di dalamnya. Kak Aziz ada? Masukan sedikit. Mungkin tanggapan Oke, tanggapan Gen Z ya berkaitan tentang moderasi beragama. Oke, berarti kita
jangan langsung ke beragamanya dulu nih, moderasinya dulu, Iya, boleh. dulu. Kita kasih contoh nih misalkan di media sosial kan. Nah itu toleransi, beda toleransi moderasi beragama. Kalau misalkan toleransi, kalau di komen-komen TikTok itu kebanyakan kayak aura-aura maghrib, rasis itu kan penyimpangan dari moderasi gitu, rasis di media sosial kita harus hindari juga. Nah itu pandangan pertama dari Gen Z itu harus ya dikurangi lah. Tren mereka itu Tren masih mereka, condong ke iya. rasisme dan liberalisme atau radikalisme. Kasiannya yang orang menghujatkan kayak gitu. Ya, jadi kita ya sebagai inisiator muda harus cari solusi dong, gimana caranya biar mereka terbawanya tuh arus yang positif, Iya, oke. bukan arus Betul, negatifnya betul. media sosial. Nah, coba aku juga punya pertanyaan lagi. Gimana cara menumbuhkan sikap toleransi dari diri kita sendiri? Diri kita sendiri, mungkin teman-teman semuanya ini juga mau ikut. Gimana caranya? Kak Aziz? Kak Aziz dulu kali ya. Kak Aziz dulu. Iya, benar. Nggak tahu nggak? Kasihan. Apa ini implementasinya kok? Iya, boleh. gimana caranya biar kita Gimana caranya buat toleransi gitu? Kita ambil contoh mudah aja di lingkungan sekolah kan. Nah pasti di lingkungan sekolah kalian nggak semuanya mesti agama Islam kecuali Biman ya. Kalau Jangan diajar Ya, Di sekolahnya di SMA negeri mungkin Ya mungkin Kak. ya SMA SMK negeri pasti ada temen yang beda agama gitu. Nah pasti yang beda agama ini pasti menjadi minoritas, dari yang mayoritas gitu. Iya, mayoritasnya pasti Islam. Pasti Islam mayoritasnya oke. Nah di sini yang Islam atau yang agama lain juga pasti harus saling toleransi gitu, baik dalam hal agama maupun ras gitu kan. Oke, contoh kecilnya ya ketika sedang melakukan ibadah gitu kan harus mampu bertoleransi gitu. Misalkan contohnya kayak ketika yang Kristen ini sedang beribadah, ya kita jangan ganggu, jangan ambil waktu mereka buat ganggu ibadah mereka gitu. Yang Kristen juga sama, ketika yang Islam juga sedang melakukan ibadah, jangan ambil waktu mereka buat diajak main gitu, seperti itu. Jadi Contoh intinya kecilnya. saling Saling menghormati. menghormati Iya, gitu iya. ya. Kalau saling menghormati kan nanti kita Hmm. merasa lebih damai, rukun gitu, lebih enak. Tapi gimana sih tanggapannya kalian? Kan aku kan punya adik nih, laki-laki. Nah dia tuh mau sholat Jumat teman-teman semuanya. Terus dia tuh nggak ngajak temennya ini inisiatif penasaran gimana itu sholat Jumat dan akhirnya mereka tuh ikut. Namanya Kristen. Iya Kristen dan Buddha. Gimana hukumnya Muslim? Ini artinya masih kecil atau udah? Enggak dong, udah balik teman-teman. Oh. Usia berapa kira-kira tuh? 14 tahun. Oh, Udah gede. harusnya udah tahu Udah, ya. udah. 15 sorry. Ya, berarti ini udah jalan gitu. Iya. Gimana itu hukumnya itu? Kalau hukum mungkin tanggapan aja mungkin ya, kalau hukum susah. Iya. Tanggapan. Tanggapannya aja. Jadi kenapa? Tanggapan dari cowok dulu ya yang melaksanakan langsung sholat Jumat ya. Iya. Tanggapannya gimana ya kalau misalkan punya teman yang Kristen ataupun yang berbeda agama dan kita ikut sholat Jumat kayak ini anak mau ikut ikut ibadahnya atau mau ikut Jumat berkahnya ini. Mau nasinya kak? Mau nasinya. Ya kalau cuma berkahnya. Iya. Terus. Jadi kan apa ya itu namanya toleransi cuman ke berlebihan ya sih maksudnya. Oh, iya. Maksudnya itu berlebihan cuman ya karena mereka masih remaja 14 tahun mungkin ya masih penasaran, masih egonya itu masih apa sih itu Jumatan ini pengen ikut kan. Sama juga kayak yang Islam kan kayak yang Ya. Kristen kan hari Ahad selalu ke Kepo. gereja Ya. yang kepo gitu. Oh. Dalamnya ada apa sih? Di dalamnya itu ngapain aja gitu kan, si kepo. Nah mungkin seperti itu yang dipikirkan teman kakak ini. Nah terus kalau misalnya yang non muslim itu dapat pahala apa enggak? Bener. Menurut kalian aja deh. Gitu. Menurut kalian aja. Apakah pahalanya double dari? Oh iya ya. Iya, Oh, juga ikut pahalanya orang Islam ini. Gimana nih? Tapi kalau pendapatku selagi di situ nggak ada paksaan, maksudnya bukan teman Islamnya yang maksain teman Kristennya itu, ayo cepetan ikut sholat Jumat kamu harus lihat. Tapi itu dia inisiatif sendiri, berarti ya di situ berarti nggak ada unsur radikalisme atau liberalisme. Apa pahalanya tuh setengahnya buat muslim ya kan? Ini kalau pahalanya kita sama pahalanya mereka beda. Oh iya Iya. beda. Oh iya iya. Beda perspektif lagi ya. Beda. Mungkin dilanjut pertanyaan lagi apa? Ada Oke. Kan di era Gen Z itu
ada ya bagaimana berita radikalisme itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita dan perilaku mereka. Apa saja faktor yang membuat Gen Z itu rentan terhadap pengaruh radikalisme ataupun liberalisme. Oh, bahas faktornya ini teman-teman. Kali ini Siapa nih? Jasmine dulu lah. Jasmine dulu ya. Iya, masa mau sweet dulu. Boleh. Tapi aku nggak berani. Agak tenang. Oke, buat faktor kenapa remaja itu gimana tadi? Gampang itu terpengaruh. terpengaruh sama radikalisme, liberalisme di berita-berita medsos. Yang pertama, remaja itu masih labil. Iya, benar sekali. Masih labil banget. Jadi dia gampang ke arus kanan, gampang juga ke arus kiri. Jadi nggak bisa, belum bisa stuck sama satu arus, tapi juga belum bisa istiqomah di tengah. Keren juga. Oh iya benar. Ya, jadi karena labilnya remaja ini sebenarnya wajar. Jasmine juga sama, ya entah itu remaja biasa, entah itu anak inisiator muda, pasti mereka juga tetap punya ego yang sama, masih punya ego yang labil. Intinya emosinya masih labil banget, jadi gampang terbawa arus. Yang kedua, karena mereka hidup di media sosial, jadi mau lari kemanapun mereka buka medsos, kalau beritanya soal radikalisme, liberalisme terus, ya pastinya mereka lama-lama terdoktrin. Iya. Karena terlalu sering berkecimpung di media sosial, dan sekalinya buka media sosial mereka dapatnya itu radikalisme, liberalisme, lama-lama terdoktrin. Saking seringnya main media sosial. Cara Berarti- benar-benar coba cara ngehindarin konten-konten kayak gitu. Gimana? Waduh. Cara ngehindarinnya aja. Atau kamu langsung skip kalau misalnya udah tahu wah ini sifatnya nih kayak gini nih. Kalau misalnya orang yang punya akal tinggi langsung di skip ya. Kalau misalnya enggak tetap ditonton terus pastinya. Oke. Gimana? Yes. Cara menghindarinya. Mhm. Tadi kan kira seperti nyinggung MMB gitu kan. Ah, Nah, ini masuk nih. lagi nih. banget ya. Terus Bukan inisiator bapak itu. ya. Ini inisiator muda moderasi beragama. Jadi cara kita buat menghindari konten-konten yang mengandung radikalisme dan liberalisme itu jelas ya kita bikin konten tentang moderasi beragama, bikin konten positif. Nah kalau misalkan yang jadi audiens itu cara menghindarinya gimana sih? Nah kalau aku sebagai Gen Z juga ya, sebagai anak yang megang medsos ya walaupun nggak 24 jam tapi cuman paham gitu bagaimana cara mengelolanya gitu. Nah caranya sih kita kalau misalkan berbau-bau kayak radikal gitu langsung aku skip gitu. Kalau Harus caranya dicontoh gimana? teman-teman Mas Ya, Aziz. ini Tapi bisa. dalam mensegit media sosial itu Iya. kamu pernah punya rasa penasaran nggak sih untuk Sekali-kali Kadang-kadang dilihat iya, ya. kadang-kadang iya, pasti ada. Oke. Remaja itu orangnya kepo. Ya benar pasti ada rasa penasaran kan, tapi ada sebuah gagasan yang mengatakan kalau misalkan kita nggak pernah melakukan kesalahan ataupun nggak pernah menyelami kesalahan itu maka kita tidak tahu apa yang harus kita hindari gitu. Jadi kita kadang-kadang kita emang harus nyemplung, kita harus penasaran. Penasaran juga buat tahu apa itu radikal kayak gimana sih dampaknya. Kalau memang nggak bagus, kalau misalkan kita punya pemikiran yang tinggi, perspektif yang mantap gitu, pasti kita akan mikirnya kayak nggak penting, Iya, terus benar. nggak bagus buat diri kita langsung skip gitu. Kita juga harus penasaran juga pasti. Iya. Penasaran ya. tapi penasaran itu ada batasannya ya, ya. penasaran juga. Kalau misalnya tiba-tiba komen auranya makrib nggak mungkin ya teman-teman. Kalau yang komen kayak gitu Mas Rasya. Kok jadi aku ya? Sorry. Tadi kan Kak Aziz tuh bahas dari dirinya sendiri, maksudnya Iya. dia memberikan contoh untuk yang lain. Tapi gimana caranya Teman-teman yang lain untuk mungkin teman-teman ya. yang lain yang nggak bisa kayak Kak Aziz ini gimana? Maka dari itu balik lagi ke IMMB lagi. Iya. Apa namanya? Kalau mereka belum tahu apa yang harus dihindari, maka itu tugas kita mencari tahu. Mencari tahu. Memberitahu. Ya. Ketika mereka tidak tahu apa yang harus dihindari, maka tugas kita memberitahu. Iya. Ketika mereka tidak tahu apa yang harus dicontoh, maka kita yang memberi contoh. Iya, benar banget. Gimana caranya tuh kalau boleh tahu? Mungkin bisa kali ya tipsnya. Tips Untuk menghindari. Enggak dong, ngasih taunya buat Oh, teman-teman. ngasih taunya. Benar, ngasih taunya Pikiran gimana? kita ya. Cara kita ngasih tahu audiens Iya, maksudnya boleh banget. audiens
target pasar kita gitu. Target pasarnya itu siapa, tepatnya itu gimana? Menurut kalian itu penonton yang lebih banyak itu di sosial media mana? Instagram atau TikTok atau Facebook mungkin ya? Kita lihat Atau Facebook Instagram. sangat terkait. Beda lagi ya. Oh iya. Mungkin itu realisasi ya. Gimana Mama ini? bapak itu yang disebutin asis tadi. TikTok atau Facebook atau Instagram mungkin Sebenarnya atau banyak semua ya. LinkedIn. Apa itu? Oh banyak semua. Banyak Rata. Sama semua. saja Ya, berarti. kita nggak tahu secara kuantitasnya itu persisnya gimana. Cuman apa namanya? Gimana ya? Gimana? Banyakan mana? Mungkin lebih ke aduh apa? Susah jelasnya. Lebih kemana nih? Kalau aku lebih prefer ke TikTok. Nah, kalau Aziz, Kalau aku Aziz. lebih prefer ke TikTok gitu. TikTok ya. Iya, iya. Karena di situ Kenapa tuh? gensinya super banyak. Gensinya super banyak. Gensinya super banyak. Kalau Instagram itu lebih ya tetap banyak itunya sih gensinya, cuman Serius, itu lebih Iya, bukan bukan. lebih formal. Iya, Ya, kalau konsepnya kayak formal. Kalau di Instagramku itu aku pribadi ya nggak suka lihat reels Instagram gitu, nggak suka terlalu suka. Tapi kalau di TikTok itu kalau scroll tuh bisa berjam-jam gitu. Karena emang kita Iya. prefernya di situ. Iya, Iya sih, benar. makanya kita lebih ke TikTok gitu. Apalagi Instagram itu pernah nggak sih lihat komentar, Mbak post di IG aja, Mbak post di TikTok aja, orang IG baperan. Nah, itu serius Tapi banget. ada yang nggak sekarang gitu ya. Iya, Bener banget, bener banget. Jokes gitu. Jadi makanya kita lebih prefer ke TikTok karena emang TikTok nggak baperan dan emang bisa leluasa buat kita remaja mengeksplor apa pendapat-pendapat kita, terus ya, apa ya? Apalagi tuh. Ya intinya kita lebih bebas buat explore di TikTok. Oh Kalau di iya nih, Instagram atau di sini. aku mau nanya, kan menyebab pudarnya nilai toleransi masa muda ini yang hilang toleransinya tuh, cara kita bangkitinnya lagi yang telah hilang itu gimana? Gimana Kak Jis? Ya, silakan. Kan hilang nih toleransinya, ceritanya hilang nih hilang. toleransinya si era Gen Z ini kayak gini. Nah kita cara bangkitinnya tuh gimana teman-teman? Punya tips and tricksnya mungkin. Tips and trick toleransi. Tips and trick toleransi itu enggak? Nah, Gimana? punya rasa apa Gimana gitu gitu? kak? Gimana? Kasih tahu kak. Apa nih Kak Aziz? Waduh. Kak Aziz kok apaan mikir teman-teman? Enggak, ini bukan mungkin, ini cuman Serius kan? Gak Bercanda. Kameramen jangan percaya di kamera. Soalnya juga lagi ada langsung udah guys. Terus. Jadi gini, kalau remaja itu kan kayak yang bilang tadi gampang kebawa arus. Jadi kita sebenarnya gampang banget buat bawa mereka ke arus. Ayo toleransi, ayo bangkitin toleransi kita lagi. Kita udah gak toleransi lagi sekarang. Maksudnya toleransinya udah mulai terkikis gitu. Sebenarnya gampang banget. Cuman gimana cara mereka bawanya? Remaja itu cuma butuh sesuatu yang bikin mereka tertarik. Karena mereka hatinya ya gampang kepo, penasaran, gampang terbawa arus. Jadi kitanya aja yang harus bisa bawa sebagai inisiator muda, sebagai orang yang bertugas untuk mengajak mereka toleransi lagi. Kita harus pintar-pintar narik perhatian mereka lagi nih, narik atensi mereka. Gimana caranya biar mereka tertarik lagi buat toleransi, tertarik lagi buat menyebar hal-hal positif. Ya, salah satunya dari itu sih konten. Iya benar. Iya. Pintar-pintarnya kita narik mereka. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau misalnya lihat konten-kontennya mereka lewat FYP-nya kalian, itu ditonton teman-teman, itu menimbulkan sifat positif banget buat kalian, dampak itu positif banget, nggak mungkin yang negatif, soalnya kita anak Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. Apalagi duta moderasi beragama ini Kak Jasmine ini. Acaranya teman-teman, Kalau di skip kalau di skip konten-konten positifnya, tak sampai nol. Dia ini sebagai pendakwah ibu. Harus ditonton dong kalau ibunya. Gimana openingnya lagi Kak? Sekali lagi Ya, dong. penasaran balik lagi sama Jasmine di Dakwah Ibu. Yeay. Pokoknya kalau udah denger itu nggak boleh di skip, dengerin sampai akhir. Itu sangat penting sekali informasi yang disampaikan oleh Kak ini. Yang siapa ini? Kalau yang skip mau diapain nih? Kalau yang skip, Sabut. jadi ibu. Terus kalau yang nonton sampai akhir nih apa nih? Yang Dikasih apa nih? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, kalian sebagai remaja itu kalau udah nggak bisa udah bisa nge-skip konten-konten negatif dan bisa lebih tertarik untuk konten-konten positif, kalian keren banget. Wow. Jadi Beli apa? kalau gitu nanti Jasmine
perfect kak. Oh no, real. Oke, jadi sekian teman-teman semuanya pada podcast di ujung kali ini. Kok di ujung kali ini? Sorry teman-teman. Podcast di akhir ini kita kurang lebihnya mohon maaf. Benar. Apa nih? Sebelum tutup kasih quotes dulu. Oh, boleh banget. Oke, siap boleh dari Kak Jasmine atau Kak Aziz dari ini? Bisa Mas dulu. dulu. Dari Mas Kita dulu. berpodcastnya Kita masih berempat ya. anak-anak, nanti ada juga gitu Iya. ya. Oke. Dari aku dulu. Iya. Waduh, tetap menjalankan teman-teman apapun semua masalahnya, rintangannya itu harus tetap dijalani dan jalaninya itu lewat diiringi dengan doa perantara untuk Allah Subhanahu wa taala. Aura madrasahnya Luar banget ya. Tadi tambahin sound Mas madrasah ya. Saya. Terus dari aku dulu kali ya. Oke, jadi mungkin kita ini harus saling bertoleransi walaupun kita ini berbeda suku, ras ataupun agama. Saling menghormati satu sama lain dan jangan sampai terpecah belah antar agama satu dengan agama lainnya. Itu tuh pesan atau quotes Kak? Ya mungkin kasih pesan aja lah ya. Ya, mungkin pesan kali ya. Pesan aja lah ya. Benar-benar. Terus, siapa dulu nih? Oke. Aku dulu aku dulu. Oke. Boleh. Aziz. Nanti Jasmine penutupnya. Nih. Oh, boleh. Ya ini pasti lebih minasan lagi pasti. Oke, kalau dari aku, kalau misalkan ikan itu kan busuk dari kepalanya. Nah, kita itu sebagai penggerak Gen Z juga harus membawakan hal-hal positif gitu. Kalau misalkan kita itu sebagai penggerak membawakannya hal-hal negatif, maka kita akan mempengaruhi penonton kita atau followers kita ke hal-hal negatif juga gitu. Jadi kita harus membawakan aura-aura positif gitu, bukan aura-aura negatif gitu. Belasan aura yang positif. Iya. Mungkin disambung. Kak Janet. Janet. Oke, sebagai Kak Janet. inisiator Wibu. Wes. Jadi Wibu kali sekali ini dia ya. kalau aku seorang pendapat Wibu pasti ngasih quotes-nya itu juga ada aura-aura Aura-aura Wibunya. Kamu suka karakter apa sih Kak? Kalau di banyak anime sih sebenarnya. Tergantung anime, satu anime banyak banget kesukaannya. Oh iya, beda banget. Nah, jadi kalau kita bahas Haikyuu ya, aku ini suka anime Haikyuu dan di situ ada karakter yang aku suka. Namanya Takeda Sensei. Itu guru Takeda. Tahunya. Nah. Apa tidak tahu? Boleh dikenalin dulu Iya, tidak tahu. Promote ya, promote sih. Jadi namanya Takeda kan, Itachi Takeda. Dia itu guru olahraga, tapi suka banget ngeluarin quotes-quotes bagus gitu. Yes. Dan suatu saat aku pernah dapat quotes-nya yang benar-benar bisa nyambung sama inisiator muda moderasi beragama. Betul. Jadi Takeda Sensei ini pernah bilang, ketika warna bercampur, maka ia akan berlumpur dan berantakan. Benar banget. Tapi ketika ia menyatu, maka akan menghasilkan warna yang kuat dan indah. Yeay. Jadi itu sama aja kayak kita minasan. Oh, betul minasan. Jadi sobat ini harus bisa mendalami maknanya bahwasanya ketika perbedaan dicampur bukan disatukan. Dicampur asal dicampur, diobok-obok. Nanti itu jadinya berlumpur, jelek, campur aduk, gak enak dilihat. Tapi ketika kita satukan dengan teknik yang benar, dicampur yang benar, nanti ketika kita bayangkan ya, kita bayangin aja warna banyak disatuin, tapi tekniknya benar, gak asal campur. Itu bakal jadi sebuah keindahan dan kekuatan yang belum pernah tercipta dari warna-warna sebelumnya. Wih, ini melenceng dikit teman-teman ke pelajaran SPK. Ah iya, sebenarnya kemarin baru pelajaran SPK jadi ke bawah. Terbawa ya. Jadi ketika perbedaan di Indonesia ini, entah itu perbedaan agama, ras, budaya, kita campurkan, itu malah jadi konflik. Jangan dicampur asal dicampur. Asal campur akidah, perbedaan agama disatuin, kita nyampurin akidah, nyampurin nyama-nyamain Tuhan, itu nggak boleh. Maka malah jadi kehancuran dan konflik yang tidak berujung. Jadi kita harus memisah-misahkan ya. Kita bisa menyatukan perbedaan dengan teknik yang benar dan cara yang benar. Jangan sampai salah. Misal kita mencampurkan akidah kita dengan dalil toleransi. Salah kan? Kita nyampurin perbedaan tapi dengan cara yang salah. Tapi ketika kita membiarkan umat lain beribadah dengan tenang, kemudian kita tidak mengganggu, itu sudah cukup sekali untuk menyatukan perbedaan kita tanpa harus menimbulkan konflik. Bener banget teman-teman. Benar. Jadi mungkin udah di ujung kali ya, udah di ujung podcast pada hari ini. Sekali ya. Apabila ada kekurangan, apabila ada perkataan yang kurang berkenan dari kita semua, tolong dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi